Siapa yang mau bawain topik pertama, guys? Silakan. Aji lah. Lah, oke. Jadi teman-teman, boleh nggak sih aku bawain satu kisah gitu boleh. dari 1800-an? Ai. Jadi teman-teman, kalian tahu ya kalau dulu Siapa namanya? Nah, Discord. jadi tahun 1800-an, Bang Upi, Ya. itu di London, pernah tiba-tiba bau tai. Oke. Satu kota bau tai, orangnya bau tai, muntah-muntah, sakit, Oke. kotor banget ini kota. London. London. Oke. Hanya karena sungainya kotor. Oke. Dan sekarang faktanya itu sungai yang dulunya kotor banget satu Eropa sekarang jadi one of the cleanest river in the world. Nah, jadi itu peristiwa itu namanya Apa tuh? The Great Stink. The Great Sting. The Great Gue baru Stink. dengar ini. Biasanya dengar ke Eropa kan Black Death ya. The Black Death. Ya, Oke. oke. Terus? Ini namanya The Great Sting. Bau busuk yang the great banget, Ya, gede ya. banget. Bau banget. Ini adalah peristiwa terjadi pada 1800 hingga 1850, 50 tahun. Lonjakan penduduk di London menyebabkan sistem saluran air di sana tiba-tiba mampet. Sanitasinya. Sanitasinya jelek. Dari awal emang jelek, tapi ternyata London tertabrak arus urbanisasi. Tiba-tiba Oke. orang kesana semua. Gara-gara apa Ji itu urbanisasi? Gara-gara memang itu revolusi industri waktu itu. Oke. Jadi semuanya kesana. Oke. London tiba-tiba jadi pusat penduduk, yang Bener. kota-kota pinggirnya jadi industri doang. Iya iya iya. Itu iya, termasuk Liverpool, Manchester dan lain-lain. Gitu, Merseyside. Nah, akibatnya semua kotoran rumah tangga dan toilet dibuang langsung ke sungai. Yang adalah namanya Sungai Thames namanya. Mengubah air sungai yang awalnya jernih menjadi coklat pekat dan sangat kotor. Gelo anjing. Terus Nah, pada tahun 1855, ilmuwan bernama Michael Faraday melaporkan kondisi kritis ini karena sungai mulai mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Oke. Karena di sana kotoran manusia bercampur kotoran sampah. Jadinya mengendap sampai jadi hijau gitu loh. Anjing. Malas ya. Bukan cuma coklat tapi lendir. Kayak Hulk deh. Iya, sampai ngelendir gitu. Pokoknya kotor banget. Kondisi ini memuncak pada musim panas tahun 1858. Yang tentunya ini jadi tonggak The Great Sting ini. Gelombang panas yang ekstrim akibat cuaca itu akhirnya membuat sungai menguap. Yang awalnya bau sungai itu ya di situ-situ aja. Tapi akhirnya menguap sampai satu kota London. Hujan tai dong anjing. Iya anjing najis pisan goblok. Iyalah kalau Iya. bisa ngomong jadi hujan tai. Jadi bau Alfi anjing padahal. Jadi Tolong hujan ya nih. diem ya. Sekalinya hujan, airnya tuh kotor bau. Jadinya ya bau kotoran semua satu kota London. Jadi tentunya warga London sakit-sakitan, kolera, bla bla bla. Dan mereka masih nggak nyadar gitu. Yang bikin kita sakit kayaknya kena sihir deh gitu. Oke, always. Ya, Oh, always. iya, iya. Ya. Tahun berapa itu? 1800. Anjing, pasti percaya kucing hitam bawa sial anjing. Iya. Di tengah kepanikan tersebut, seorang dokter bernama Jon Snow Jon Snow. Jon Snow. Game of Thrones. Emang ya? Iya anjing. Dokter juga dia. Nah, Bukan ya? ya? Terus Muncul dengan teori yang berbeda. Melalui penelitiannya di daerah Soho, Inggris, ia membuktikan bahwa kolera sebenarnya bukan dari sihir atau lain-lain. Ini karena Anda kotor, kata dia. Tapi semua orang kayak gak percaya. Ah, masa sih Pak? Kita perasaan mandi, kita berak di WC, tapi mereka nggak lihat itu kotoran dibuangnya di mana. Oke. Buang sampah juga sembarangan. Jadi setelah dia membuktikan bahwa oke, kita bersihin bentar ini sungai, berubah gak? Dan ternyata benar berubah, tapi kotor lagi karena itu cuma solusi pembuktian. gimana dibersihinnya biar berubah? Diambilin permukaannya doang tapi masih tetap kotor sebenarnya. Oh, oke. Permukaan tainya. Permukaan sungai. Iya kan berarti tainya benar. Ya gimana ya? Malas pisan, Ya gimana ya? Menyusul keresahan publik dan bukti ilmiah tersebut, parlemen akhirnya menugaskan insinyur bernama Joseph Bazalgette untuk membangun sistem selokan raksasa sepanjang 132 km. Anjing. Panjang banget. Bandung, Baset. Jakarta, bro. Bandung Jakarta. 100 berapa? 132 km. Analoginya tuh tai di Bekasi ke Bandung. Nah, setelah itu dibangun, tapi ujung-ujungnya tetap merusak lingkungan sih, karena ujung dari saluran ini tuh laut sebenarnya. Tanpa dibekali, belum secanggih sekarang lah sistem sanitasinya. Tapi at least itu membuat sungai Thames tadi agak lebih bersih. Oke. Dan setelah semuanya udah dibuang ke laut, itu pemerintah Inggris pelan-pelan membersihkan sungai Thames tadi yang awalnya bau busuk ini bahkan bisa menghabisi orang gara-gara terlalu busuk.
Jadi sekarang the cleanest river in the world salah satu. Pembersihannya gimana tadi? Nah itu dia. Sok Van, bawa lanjutin Van. Oke. Maca Nah, dia. jadi ini adalah sebuah semi konspirasi kesaksian, tapi benar apa enggak dan iya atau enggak. Ya. Jadi kalian semua tahu Titanic nggak sih? Saya Oke, tahu, Bang. tahu. Jadi gini guys, sebenarnya Titanic itu ditemui karena gimana ya? Jadi ada sesuatu yang harus ditemukan sebelum Titanic. Titanic itu cuma bonus. Oke. Hah? Pas apa nih? Pas karamnya apa gimana? Apa sebelum dibikin ya? Jadi gini. Kejadiannya itu kurang lebih tahun 1980-an. Jadi ada orang yang nemuin namanya Robert Ballard. Dia yang nemuin si Titanic itu ada di mana. Pakai teknologi waktu itu sonar detektor 3D pertama di dunia itu dipakainya waktu nyari Titanic. Oke. Katanya. Bikinan Turns Amrik. out, kapal itu adalah bonus dari pencarian karena misinya ini aneh, coba kalian pikir ya. Sekarang nyari Titanic masa dibiayain sama militer US sama Navy. Ngapain? Nyari kapal pesiar doang. Ngapain kan? Ngapain? Ternyata tahun 85 ini dia itu disuruh nyari kapal selam nuklir yang hilang tenggelam sewaktu perang dingin. Berarti pada saat itu nggak ada tujuan buat nyari Titanic. Enggak, jadi gini. Ini ya kesaksian dari Robert Ballard ini tuh dia udah pernah nemuin Titanic, cuman ya udah ntar aja. Oh, anjing. Karena nyari Titanic itu kan puluhan hari bulanan kan. Pas udah ketahuan Titanic di mana, tapi waktu kapal selamnya ini belum ketemu, dia masih ngelanjutin pencarian buat nyari kapal selam dulu, tapi udah tahu sebenarnya Titanic tuh di situ. Oh iya. Nah, kapal selamnya ini ada dekat sama Titanic. Jatuhnya kapal selamnya namanya USS Treasure sama USS Scorpion. Jadi ini kapal selam yang bawa reaktor nuklir, teknologi rahasia sama senjata strategis US, yang dimana waktu itu katanya ada data Soviet di dalam situ. Katanya. Nah, Amerika tuh nggak yakin apakah ini sebenarnya udah jangan-jangan udah diambil Soviet, karena Soviet ada kemungkinan udah tahu letaknya tuh di mana. Terus udah disabotase apa enggak? Nah, akhirnya dia pakai misi ilmiah buat nutupin operasi militer. Karena Navy yang bayar, itu aneh banget. Akhirnya di pencarian berapa puluh hari diangkat, oh nih Titanic ketemu. Terus akhirnya nggak berapa lama kemudian dari Titanic ketemu, itu mereka tetap masih ada di sekitar situ kan, bingung kan. Oh, akhirnya ya udah buat research doang. Ternyata buat ngangkat kapal selam nuklir 2 biji. Terus udah ada yang mengungkap, udah ada whistleblower dulu tuh sebenarnya ini mau nyari kapal selam nuklir. Oke. Mau nyari teknologi yang hilang waktu perang dingin awal-awal. Nah, tapi akhirnya sewaktu kayak gitu ada ini konspirasinya nyambung. Kenapa filmnya gede banget tahun 97? Itu kan baru 12 tahun sejak penemuannya kan. Itu katanya memang hype-nya terus dibikin untuk nutupin pencarian sesungguhnya. Oh. Makanya filmnya di-push banget juga. Tapi memang filmnya bagus sih. Tapi filmnya bagus. Filmnya bagus. Filmnya bagus. Cuman katanya filmnya itu tuh sebagian jadi propaganda supaya nutupin kalau dia tuh sebenarnya nyari teknologi nuklir yang hilang US. Oh. Cuman ketemu beneran nggak? Ketemu Beneran. Ada beneran dapat. Ketemu semuanya. Kan Titanicnya dapat, terus duanya satu Treasure yang Scorpion nggak ada. Oke. By the way, Titanic emang nggak akan bisa diangkat ya, Van ya? Walaupun Nggak besar. bisa. Nggak bisa sih. Saking Terlalu gede. besar itu, terlalu besar. Dalam juga ya. Dalam. Sebenarnya kalau urusan Sebenarnya dalam bisa aja. Kalau orang lebih mikirnya gini, Titanic bisa diangkat atau enggak? Lebih ke keuangan ya. Worth it atau Mahal. enggak? Iya. Gitu kan. Instead of dia ngangkat, mending dia bikin yang baru. Oh benar. Iya kan? Cuman kalau dengan story yang kayak sekarang nih Bang Alfi, misal diangkat nih, angkatnya bisa. Kalau katanya aku pernah baca, bisa diangkat tapi dipretelin. Ntar dirakit lagi. Nah, kalau misal terlalu mahal ini project, kayaknya dengan story yang kayak gini worth it aja, bisa jadi museum gitu. Bisa dan, jadi. dan zamannya dan kedepannya Titanic itu bakalan hilang karena di bawah di bawah laut itu ada bakteri pemakan besi. Korosi gitu ya. Nanti Ada juga- rayap besi. ada Oh. semacam. By the way, sekarang udah ada museum Titanic dan di situ ada air yang diambil exactly di air Titanic itu. Jadi kalau kalian masukin tangan ke sana, itu kalian bisa ngerasain suhu yang dirasakan sama para korban yang ada di situ. Sewaktu hari H. Silakan Ji. Nah, kita kembali ke tahun 1800-an, di mana ini adalah sebenarnya salah satu era favorit saya, itu era Victorian era. Silakan Ji. Nah, jadi kalian tahu nggak? Kalau dulu ombak lagi. Ombak
lagi. Pada 16 Juni 1883 ada sebuah hall atau aula di Inggris di Sunderland namanya Victoria Hall yang biasa digunakan untuk acara-acara biasa lah, acara-acara festival bla 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 gitu. Mengadakan pertunjukan hiburan besar untuk sekitar 2.000 anak-anak yang dipandu oleh keluarga kaya pada saat itu namanya keluarga Fay. Jadi buat anak-anak aja gitu. Keceriaan dari anak-anak itu berubah menjadi tangisan dan penderitaan. Karena di akhir acara saat itu MC-nya tuh pengen bagi-bagi hadiah di lantai bawah. Jadi kan lantainya kan ada 2 gitu. Nah, buat anak-anak yang beruntung yang bisa cepet-cepetan deket di si MC ini bakal dapat hadiah. Yang anak-anak di atas pengen juga dong. Nah, akhirnya jadi chaos. Anak-anak di lantai galeri atas yang khawatir tidak akan kebagian hadiah berlari menuju lantai dasar, mulai berlarian nih, gruduk gitu, yang akhirnya menjadi nggak terkendali. Tragedi ini dipicu oleh pengaturan pintu di kaki tangga yang sengaja digembok oleh manajemen. Jadi pintunya tuh kesisa dikit doang, tapi akhirnya desek-desekan, sehingga hanya menyisakan celah sempit selebar 50 cm. Gimana ini? Fuck. Setengah meter ya? Akibatnya anak-anak di baris depan terjepit di celah tersebut. Anjing. Sementara massa dari atas terus mendorong maju biar dapat hadiah. Tanpa menyadari bahaya di bawah mereka, teman-teman mereka udah keinjek. Seorang penjaga bernama Frederick Graham mencoba menolong, namun bebannya terlalu berat karena anak-anaknya itu banyak banget. Hingga akhirnya ia berinisiatif mengarahkan sekitar 600 anak yang bisa ia kendalikan menuju ke jalur lain lebih aman. Oke. Setelah orang-orang dewasa berhasil membongkar tumpukan massa dalam waktu setengah jam, ini udah ketumpuk semua. Iya. Setengah jam, 30 menit. Rusuh banget ya berarti ya? Berarti udah ada korban itu. Udah ditemukan fakta memilukan bahwa 183 anak tiada Oh, anjing. akibat diinjak-injak dan kehabisan nafas. Kejepit jatuhnya berarti. Kejepit 50 cm pintu. Korban jiwa terdiri dari anak-anak berusia 3 hingga 14 tahun, di mana beberapa keluarga bahkan kehilangan seluruh anak mereka Anjir. dalam satu tragedi. Berita duka ini segera menyebar ke seluruh negeri, memicu simpati luas termasuk dari Ratu Victoria sendiri yang mengirimkan pesan bela sungkawa dan bantuan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan. Padahal itu bukan salah Ratu Victoria, dia cuma menyediakan tempat disewa sama keluarga Fay. Tapi sebegitu responsibility-nya dia sebagai ratu yang sampai sekarang dia ratu terbaik di Inggris kepada warga-warganya. Victoria itu ada angkanya nggak? Victoria berapa gitu? 1800, 1700 sampai 1800 era dia. 700 akhir sampai 1800-an. Dan ngomong-ngomong masalah apa kejadian seperti itu di Indonesia tuh udah ada 2 kan yang begitu. Oke. Yang ada di perumahan dan ada satu lagi di situ. Yang di perumahan? Pulau Mas dulu. Bagi-bagi gitu juga. Bukan. Jadi ada dulu kejadian di Pulau Mas itu adalah ada maling yang masuk terus orang-orangnya tuh disekap. Hah? Di WC. 2015 ya? Ya, disekap di WC. Oh, ini yang tahu. Iya. Dan mereka juga ini berdasarkan berita yang aing baca waktu itu ya. Itu beritanya tuh karena kehabisan nafas. Karena berapa orang tuh disekap di WC. WC kecil. WC-nya kecil dan kehilangan nafas. Dan ini juga pernah ada kejadian di ini tentang kehabisan nafas kayak gitu juga di kereta api. Oh ya? Ya, Wah, jadi baru tahu. dulu itu sempat ada zaman Belanda itu mobilisasi para pekerja untuk ngebangun apa? Dia pakai kereta api. Semuanya aman-aman aja. Sampai mereka membutuhkan kereta api baru. Akhirnya mereka bikin kereta api baru terus dimasukin ke para tanda kutip budaknya. Di situ kalau nggak salah ya, budak atau tahanan yang lupa, begitu dimasukin dan salahnya apa coba? Itu kereta baru. Celah oksigennya tuh rapet banget. Oh. Jadi mereka nggak dapat oksigen dan begitu dibuka udah pada meninggal. Di Indo itu. Di Indo ada namanya, lupa kereta apa namanya, tapi di situ ada tuh begitu. Oke. Cuma yang lebih miris dari Victoria Hall tadi itu kayak masih anak-anak men. Ya, 3 bener, sampai anjing. 14 tahun. Iya benar. Somehow sebenarnya di Victoria Hall ini tuh banyak pintu menuju atas gitu. Ini kan di lantai atas yang ke bawah kan. Itu banyak pintunya sebenarnya, tapi di kejadian itu semua itu pintu ditutup gitu. Kenapa? Gak tahu, menyisakan satu pintu yang selebar 50 cm. Apa mungkin pembelaannya sih dulu karena ini tuh masih tahap acara yang seharusnya mereka nggak turun. Oh. Tapi karena pengen hadiah Iya. dari sang MC, jadinya mereka rebutan ke bawah. Ada yang mau bahas materi lagi? Kalau Ada enggak, nih. Gua break dulu. Aing mau bahas boleh nggak? Boleh.
Jadi kalian ada yang tahu mentalis nggak? Ya, orang yang bisa memanipulasi. Jadi Mentalis. ada mentalis itu tuh biasa yang ngebengkokin sendok. Ya. Yang dari jauh udah bisa. Bisa terbang ya? Iya, kalau sekarang kalau di Indonesia dulu kita punya The Master. Oh ya, Om benar. Deddy. Sama Sandi. Ojo Sandi. Iya, Jo Oh, Sandi. Jo Sandi. Iya, iya, iya. Om Deddy ini juga kan salah satu mentalis top dunia dulu. Nah, tapi kita mau cerita yang lain lagi ya. Jadi dulu ada satu orang, dia katanya punya kekuatan supranatural yang bisa ngebengkokin sendok pakai pikiran, pokoknya dia mentalis top dunia namanya. David Copperfield. No, Uri Geller. Oh, Ah, enggak nggak tahu. tahu saya. Nah, ini ada yang menarik dari cerita orang ini. Jadi Uri Geller itu tahun 70-an, dia muncul di TV, kerjaannya tuh ngelengkungin sendok pakai pikiran dia sendiri. Katanya dia punya ilmu itu dari kecil. Twisted Spoons. Ya, dia psychic katanya kemampuannya. Wah, anjir. Sampai akhirnya dia juga diangkat ke X-Men, pernah diangkat ke X-Men Oh, ya? karakter dia. Gara-gara psychicnya itu. Namanya? Magneto. Nggak tahu. Nggak tahu namanya. Nah, cuman yang menarik dari orang ini adalah satu-satunya orang di dunia yang pernah menuntut perusahaan Pokemon. Hebat. Karena susah banget. Kenapa dia nuntut Pokemon? Ada Pokemon. Mungkin kalian tahu ya, listrik. tahun Galer. 90-an Uri Galer. itu ada karakter namanya Abra dan Kadabra di Pokemon. Ya, berubah terakhir Alakazam kan? Iya. Iya. Nah, Alakazam ini bawa sendok dan pakai jarinya gini. Itu Kadabra. Kadabra, oh ya Kadabra. Kadabra Alakazam bawa sendok. Nah, gini ya. Psychic dia kan kemampuannya Iya, psychic. psychic, bisa bengkokin benda, matanya tajam, posenya misterius. Dan itu adalah Uri Geller yang kayak gitu. Iya anjing, coba bentar. Terus. Akhirnya Uri Geller itu ngamuk ya. Dia bilang mereka nyontek identitas gua. Dan ini bukan kebetulan, dia pencurian citra spiritual gua. Oke. Kata Uri Geller. Berarti berantem lagi nih sama Pokemon nih. Iya, dia tuh Hebat nun. anjing. Katanya Terus anjing. sendok itu udah simbol kekuatan dia, psychic itu image dia, dan posenya yang gini tuh itu gaya dia. Oh, gayanya Kadabra yang kayak gini tuh gayanya dia. Iya. Oke. Nah, sampai dia bilang itu adalah replika dirinya yang di rubah ke monster. Dia kan nggak ngerti Pokemon dong, dia nggak ngerti. Bener. Akhirnya tahun 2000 Uri Geller resmi nuntut Pokemon dan targetnya yang kena ada 3 langsung ya. Nintendo, Game Freak, distributor global kartunya. Gila, Akhirnya gila. tuntutannya berisi 4. Hentikan Kadabra, stop merchandise, stop kartu dan stop promosi. Atau at least kalau nggak di stop dia dapat persenan setiap trading card yang terjual ada Kadabra atau Abranya atau Alakazam apapun itu. Kalau kejual dia harus dapat persenan dari penjualan TCG-nya. Dan akhirnya Kadabra hilang. enggak, masih ada sekarang. Katanya. Jarang muncul di anime dan di kartu barunya hampir nggak ada dan disingkirkan dari event. Sayang banget padahal itu Pokemon Sabrina yang cantik anjir terus. Nah, katanya kemungkinan Nintendo itu ada damai diam-diam di belakang layar, tapi uangnya gede. Oke. Tapi tidak pernah di-up karena dia akhirnya si itu ngerulingnya siapa sih? Court-nya itu ngeruling kalau dia itu sebenarnya ini cuma ketidaksengajaan atau si Kadabra, Alakazam, apapun ini terinspirasi dari Uri Geller. Oke. Terinspirasi itu tetap harusnya Nintendo itu Ngasih nyebutin. sesuatu. Ini terinspirasi dari ini. Ini dari ini. Iya ya? Ngerti nggak? Iya ya, bener. Oh, dia tuh cuma pengen minta penghargaan di situ doang. Iya, katanya. Nah, tapi ada yang bilang jadi si Kadabra ini simbol okultisme juga katanya. Hah? Kok bisa? Pokemon yang ada simbol okultnya karena katanya ini buat okult gitu yang Itu yang tangannya. tangannya. Nah, akhirnya 20 tahun kemudian tahun 2020 dia mencabut gugatannya. Loh. 20 tahun by the way gugatan. Loh. Karena katanya keluarganya ada yang suka Pokemon. Ya. Aing suka Pokemon, gue love Pokemon, gue gak suka sama Nintendo anjir, udah itu aja. Oke.